dibatasi. Bangun datar itu artinya bangun yang dibatasi oleh panjang dan lebar. Jadi kita akan mencari pusat masanya untuk bangun datar 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Nah, untuk bangun datar 2 dimensi nanti kalian akan menemukan 2 jawaban ya. 2 jawaban itu artinya nanti kalian akan menemukannya dalam X dan juga dalam Y rata-rata. X dan Y rata-rata ini adalah titik pusat masanya dari sebuah benda. Ya, titik pusat masanya dari sebuah benda. Setiap benda memiliki titik pusat massa yang berbeda-beda. Segitiga tidak sama pusat massanya dengan persegi, tidak sama pusat massanya dengan lingkaran, tidak sama pusat massanya dengan trapesium. Jadi berbeda-beda setiap benda ya. Begitupun juga ruang 3 dimensi. Jadi kalau ruang 3 dimensi nanti ada 3 yang harus kalian cari. Ada X, ada Y rata-rata, dan Z rata-rata. Oke. Ya. Nah, di persamaannya sudah ada di depan. Kalian bisa menggunakan persamaan yang ada di depan sini. Ya, menggunakan persamaan yang di depan sini. Kalian bisa tulis dulu. Tulis atau foto. Ya, ditulis dulu ya. Nanti bisa jelaskan apa itu X, apa itu X2, apa itu A1, apa itu A2. Ya. Oke, silakan ditulis dulu. Sebelum lanjutkan. Oke, apa itu A, apa itu X, apa itu Y, dan yang ada nomor-nomornya itu ya. Oke, Mister. Oke, Mister lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat sebuah bangun ya, lihat sebuah benda, bangun datar, X dan Y itu adalah koordinatnya. Ya, X dan Y itu adalah koordinatnya. Sekali lagi, X dan Y ini adalah koordinatnya. Koordinatnya ya. Oke, koordinatnya. Misalkan Mister punya gambar seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat di sebelah kiri ini pasti agak bingung ya. Kita coba lihat yang di sini. Kalian punya sebuah benda yang bentuknya misalkan seperti ini. Ya. Seperti ini. Berarti koordinat titik pusat masanya ada di mana? Ada di tengah-tengah ya kan? Menurut yang di sini, menurut yang tabel yang di atas ini, titik pusat massa untuk persegi atau persegi panjang itu ada di setengah lebar ya, setengah lebar, setengahnya ini, dan setengah tinggi. Ya. Setengah lebar dan setengah tinggi. Berarti kurang lebih nanti titik pusat massanya itu ada di sini. Ya, di sini. Berapakah di sini? Titik berapakah di sini? Nah, titik inilah yang nanti kalian gunakan untuk X dan Y. Berarti di sini X-nya berapa? Kalau ini 6, tengah-tengahnya berapa? 3. 3 ya, berarti 3. Nah, 3. Kalau ini 0 ke 4, tengah-tengahnya berapa? 2. 2. Berarti kita bisa tuliskan X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Ya. Nanti satuannya menyesuaikan. Kalau misalkan di sentimeter, kita bisa gunakan sentimeter. Ini juga kita gunakan sentimeter. Tergantung nanti tergantung satuan yang ada pada soal. Tetapi biasanya di dalam sebuah soal kita tidak diberikan satu buah bangun datar. Pasti akan diberikan kombinasi bangun datar, ya. Pasti akan diberikan kombinasi bangun datar. Misalkan saja seperti ini. Nah, jadi ketika kalian ketemu benda gambar seperti ini ya, gambar seperti ini, terus kalian diminta menentukan besar titik pusat massanya, yang harus kalian lakukan adalah membagi dulu bangun ini menjadi 2 buah bangun. Atau menjadi 3 atau 2 ya. Tapi untuk gambar ini kita bisa ubah menjadi 2. Yang mana saja? Misalnya coba kasih nama ini adalah bangun 1, bangun 2. Ya. Jadi ada gambar persegi panjang yang dibatasi ini 0, 4, 8, dan 6.
dan ada bangun segitiga. Ya, bangun segitiga. Berarti kita coba lihat dulu luas dari masing-masing bangun ya. Jadi bangun satu itu adalah persegi panjang ya kan? Persegi panjang. Bangun dua bentuknya apa? Segitiga. Segitiga. Oke, segitiga. Nah, ada dua ya, ada persegi panjang dan segitiga. Jadi kita bekerjanya menurut nomor ini ya, bangun satu dan bangun dua. Jadi nanti kalian apa yang perlu kalian cari dia ya? Untuk masing-masing bangun kalian harus cari koordinat titik X-nya berapa, koordinat titik Y untuk masing-masing bangun berapa, dan luasnya untuk masing-masing bangun itu berapa. Ini yang harus kalian cari dulu ya. Oke, kita mulai dulu dari persegi panjang ya. Kita mulai dulu dari persegi panjang. Bangun satu. Bisa batasi dulu. Bangun yang pertama, bangun satu. Bangun satu itu bentuknya persegi panjang ya kan. Bentuknya persegi panjang berarti koordinat titik X-nya siapa yang tahu? Atau Mister gambar? Kan ini persegi panjang, titik pusat masanya ada di mana? Ada di tengah? Tengah-tengah. Nanti kira-kira di sini ya. Kita anggap di sini. Nah, kira-kira anggap di sana di titik merah itu. Berarti kalau misalnya tanya X1 berapa nilainya? Kita lihat yang ini. Jarak dari ini ke sini berapa? Koordinatnya berapa? 8. Ya, berarti kita gunakan 8 X1. 8 cm misalkan ya. Oke, 8 cm. Y1 adalah ini. Itu ya. 2. Berapa? Tengah-tengahnya? 2. Iya, 2. ini adalah Y1, nilainya 2. Mengerti kenapa dapat 2? Supaya dia di tengah-tengah. Berarti dari sini kita akan mendapatkan luasnya berapa? Ingat, luas persegi panjang adalah? Panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Berarti 16 kali 4, ya kan? 4. Ya, 16 kali 4. 64. Berapa 16 kali 4? 64. 64 cm persegi. Oke, seperti itu. Itu baru bangun satu saja ya. Sekarang kita coba bangun yang kedua. Bangun yang kedua bentuknya? Segitiga. Bangun dua bentuknya segitiga. Titik pusat massa segitiga ada pada sepertiga dari tingginya dan posisinya di tengah-tengah, ya kan? Berarti dia ada di sini. Kira-kira di sinilah. Berarti X2 berapa tuh kalau misalnya tanya? 8 juga. Dari sini ke sini berapa ya? 8 ya? 8. Kok nggak mau kelihatannya? 8 cm. Y2, siapa yang tahu Y2 itu berapa? 3. Iya 3. 3. 3? 2. 2 ya. Masa 2? Kok dia nggak? Kayak gini ya. Kalau misalkan kita startnya di sini, ya kan? Kan tadi kita bahas bahwa, nah segitiga itu ada di sepertiga tinggi ya, di sepertiga tinggi. Oke? Bisa tanya ini tingginya berapa? Tinggi segitiganya ini berapa? Dari 4 ke 6. 4 ke 10, 6 ya. Nah, berarti sepertiga dari 6? 2. 2. Apakah kita tulis 2 di sini? Enggak. Enggak ya. 2 itu kita ukur dari sini ya. Kita ukur dari sini. Berarti kan kira-kira kurang lebih di koordinat ini ya kan? Berapa sih kira-kira itu? 6. 6 ya. Semua mengerti kenapa 6? Kenapa bisa dapat 6? Kenapa bisa dapat 6? Karena gini ya. Ini tingginya 6. Ini tingginya 6. Dari sini dari 4 ke 10 kan nilainya 6 ya. Sepertiga dari 6 itu 2. Nah,
2 itu baru kita ukur dari sini, ya, baru kita ukur dari sini, ya kan? Baru kita ukur dari sini hasilnya 6. Jadi di sini adalah Y2-nya koordinatnya 6 cm. Jadi kayak gini loh istilahnya. Tadi kan kita udah tahu tuh nilainya. Ini loh, di sini kan kira-kira 6 ya. Ingat. 6 cm di sana. Oh, Nah, jadi enamnya dari semua bangunnya itu besar. ya bukan dari patokannya bukan dari bawah ya, tapi dari bangunnya masing-masing, dari bentuk bangun datarnya masing-masing. Karena kita ngukur 2-nya dari 4 ini, berarti 4 tambah 2 nanti gitu loh. Ngerti ya? Tapi kalau misalkan di segitiga ini mepetnya ke bawah ya dari sampai 0 sini, maka kita tetap tulisnya 2. Ini karena titik pusat masanya itu ada 4 ya ini ya, ada setinggi 4 ini, makanya dia ditambah 4 lagi. Gitu. Ngerti nggak? Jadi yang kita gunakan adalah koordinatnya. Ya, koordinat titik berat masing-masing bangunnya itu yang kita gunakan. Berarti luas segitiga berapa? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2 berarti setengah kali 8 8 kali 2. 8 kali 6. Ya, berapa? Hasilnya 24 cm persegi. Oke. Oh. Selesai nggak sampai sana? Benar? Benar nggak? Sorry. Itu hitung segitiga yang kiri aja. Maksudnya segitiga yang mana? Segitiga Oh iya, yang gitu. benar, salah ya, salah. Nah, Iksan ini. Ya, makasih ya udah ngingetin. Berarti ini 8 kali berapa jadinya? 16 ya, 16 kali 6 harusnya ya. Iya, Mister. Ya, yang kita gunakan adalah segitiga yang di atas. Setengah kali 16 kali 6. Berarti hasilnya 48. Benar? 48 ya? Benar nggak? 48. Halo? Cek? Iya. Ya, Iya. 48. Ya, 48. Jadi kita udah punya A1, A2, X1, X2, Y1, Y2. Nah, maka dari itu kita baru masukkan ke persamaan yang tadi. Untuk kita nyari X1, kita X rata-rata ya, kita masukkan langsung A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. A1-nya berapa tadi? 64 ya? 64. 64 ditambah 64 dikali 8. 4 dikali 8. 4 kali 8 ditambah 48 kali 8. 2. 8 kali. juga ya? Oh ya. 8 ya. 8. Per 64 ditambah 48. Berapa hasilnya? 64 kali 8. Coba bantu pakai kalkulator. 5, 12. 5, 12. 5, 12 ditambah dengan 48 kali 8. 384. 384 per 12. 112. Iya, hasilnya 12. 896. 896 per 112. Hasilnya berapa? 8. 8. Ya, 8 cm. Berarti pusat massa untuk gabungan totalnya untuk yang X ada di 8 cm. Pas di tengah-tengah ya. Kalau Y, bagaimana Y? Sama caranya ya, A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Jadinya 64 Kali 2. kali 2. 2. Masa iya? Oh iya benar 2 ya. Iya. Ditambah Iya. dengan 48 kali 6. Benar? 2. 6. Per 64 ditambah 48. Mister, kok 6, Mister? Yang mana? Ya, Y2-nya kan 6. Tadi kan 6 ya? Y2. Iya.
Berarti Y pertamanya 4 dong. Yang mana? Kok iya pertamanya 4? Oh, nggak jadi mister. Iya. Kemudian kita 64 kali 2 berapa? 128. 128. Tambah 48 kali 6. 288. Berapa? 288. 288 per 112. Hasilnya 6. 14. Berapa? 416 Ya, per 112. Berapa hasilnya? di 4. Apa? Nggak tahu ya. koma ya tuh. Koma. 3, berapa? 3,714. Tahu loh, ada yang salah. Banyak. 48 kali 6, 64 kali 8. 6, sifat 1, 1. Iya, 46 bagi 12. Koma, Mister. Ada yang Koma ya, pakai 3, ada yang pakai kalkulator nggak? Koma ya. 3,7 mister. 3, 3,71428571428. cm. Berarti dia koordinat pusat massa untuk sistem ini berada pada 8,3,7 ya cm. Berarti kalau 8,3,7 sekitar berada di sini ya. Oke, misal menggunakan warna yang berbeda. Pakai aja warna hijau ya. Berarti 8,317. Jadi titik beratnya kurang lebih ada di sini. Di tanda silang ini. Ya, kurang lebih ada di sana mungkin. Jadi di sanalah titik pusat massa gabungan dari kedua benda tersebut. Ya. Ada yang belum paham mungkin dari cara penentuannya. Kalau misalnya yakin yang hitung tadi bisa ya. Mungkin dari sini kenapa bisa dapat 8? Itu X1 Ya, kenapa Y1? agak bingungin tadi. Jadi kalian pecah dulu ya ke beberapa bangun yang mungkin dibentuk ya, bisa persegi, bisa saran sih bisa utamakan ke persegi atau persegi panjang dan segitiga. Ya, persegi atau persegi panjang dan segitiga. Kita bagi habis itu. Oh, ini persegi panjangnya yang ini kita pakai. Oh, segitiganya yang ini kita pakai. Untuk yang ini, kenapa bisa X1 dan Y1-nya itu 8 bagi 2? Ingat, X1 dan Y1 itu adalah koordinat titik pusat massa untuk masing-masing benda. Untuk benda satu di sini kita tetapkan persegi panjang ya kan? Kita tetapkan persegi panjang. Jadi persegi panjangnya ukurannya 16 kali 4 ya kan? 16 kali 4 ya. Berarti tengah-tengahnya persegi panjang ini adalah 8 dan karena ini 16, tengah-tengahnya berapa? 8. 8. Karena ini 4, tengah-tengahnya berapa? 2. 2. Berarti koordinat titik pusat massanya ada di 8,2. Itu untuk yang bangun pertama yang bentuknya persegi panjang itu ya. Kalau yang ini ngerti kan? Iya. Ya. Kalau yang segitiga, kenapa bisa kalau X2-nya 8 ngerti nggak? Agak nggak ngerti. Titik pusat massa untuk segitiga, untuk yang sumbu X itu ada di tengah-tengahnya, seperti gambar berikut. Nah, kayak ini kan, pusat massanya segitiga itu ada di tengah-tengah ini, tapi dia kalau misalkan kita lihat dari tingginya, ada di sepertiga tinggi yang ini. Ya, sepertiga tinggi. Sedangkan untuk soal yang ini, tingginya tidak dimulai dari 0, tingginya dimulai dari 4, ya, dimulai dari angka 4, berakhir di angka 10. Berarti 4 ke 10 angkanya berapa? Selisihnya? 6. 6 ya. Berarti koordinat titik tinggi itu adalah sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Ya, 2 cm. Ini 2 cm dari hitungnya dari mana? Dari alasnya segitiga. Ya, dari alasnya segitiga. Dari sini harus 2 cm ke atas. Berarti kurang lebih berapa jadinya? Harusnya yang kita gunakan koordinatnya untuk X2-nya. Yang kita gunakan X2-nya adalah karena mulainya dari 4, maka kita tambahin bisa 4 tambah 2. Atau kalian ukur aja 2 cm dari alasnya segitiga. Oh, kalau ini 4 berarti 2 cm di atasnya berapa? Ya 6. Gitu loh. Ngerti sekarang?
Sudah ngerti? Lebih mengerti. Lebih mengerti. Nah, kalau Dari yang misalkan tadi. kalau misalkan luasnya Mister yakin bisa ya. Sama kayak itu SD pun kalian udah dapat nyari luas segitiga, nyari luas nyari luas persegi panjang. Oke, seperti itu caranya untuk bidang bangun datar.